Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Galatia 3 ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, setiap orang percaya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memiliki status baru, yaitu sebagai anak Allah. Posisi sebagai anak bukan karena kelahiran jasmani, tetapi rohani. Sebagai anak-anak Allah kita beroleh hak istimewa, saudara. Seorang anak pasti tinggal serumah dengan bapaknya, sehingga tidak ada hal yang perlu dirisaukan atau ditakutkan, karena semua yang diperlukan pasti disediakan. Apa yang bapak punya, anak pun memilikinya. Juga seperti kata ayah kepada si sulung dalam perumpamaan anak yang hilang, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Saudara, berada di rumah Bapa berarti kita menjadi objek pencurahan kasih Allah, perhatian dan pemeliharaan Tuhan kepada anak-anaknya, seperti hubungan gembala dengan domba-dombanya. Tuhan adalah gembala agung kita, dan sebagai gembala ia mengenal dengan baik domba-dombanya. Daud merasakan hal itu. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, "Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Tapi ada yang tidak boleh kita lupakan, saudara. Sebagai anak, kita pun tidak luput dari didikan, tidak luput dari hajaran Bapa. Ibrani 12 ayat 7, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Tuhan mendidik kita supaya kita tidak menjadi anak sembarangan, anak murahan, tetapi anak yang berkualitas, yang punya mental pemenang. Selain itu, menjadi anak Tuhan berarti kita juga adalah ahli warisnya. Kita berhak menerima kegenapan semua yang dijanjikan Tuhan kepada kita, baik untuk waktu sekarang ini saat kita masih hidup di dalam dunia ini, maupun di waktu yang akan datang, yaitu mewarisi kerajaan sorga. Saudara, Alkitab menyatakan dengan jelas dalam Roma 8 ayat 17, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Karena itu ingatlah, jadilah anak-anak Allah yang taat, karena upah besar menanti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memuliakan nama Tuhan. Setiap kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami manusia baru, manusia lama kami tinggalkan, dan kami mengenakan manusia baru, orang percaya yang memiliki status yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hak istimewa yang kami nanti-nantikan, tetapi tanggung jawab kami, yaitu hidup seturut kehendak Tuhan, supaya hidup kami penuh dengan janji Tuhan, hidup kami mengalami penggenapan janji Tuhan itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur karena kami tahu upah besar menanti setiap anak-anak yang taat kepada Bapanya. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.